Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai vektor. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam mengenai vektor, kita akan mereview beberapa materi vektor pada pertemuan sebelumnya. Vektor ini dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf tipis yang diberi tanda panah di atasnya. Misal vektor gaya, F dicetak tebal atau F diberi tanda panah di atasnya. Digambarkan dengan sebuah garis panah yang mempunyai titik pangkal dan titik ujungnya. Ini titik pangkalnya dan ini titik ujungnya. Panjang garis panah menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Penggambaran vektor. Misal ini adalah vektor F, maka ini adalah 2 kalinya vektor F. Ini adalah setengah kalinya vektor F, dan ini merupakan minus F atau arahnya berbalik dengan arah vektor F. Panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Arah vektornya biasanya dinyatakan dengan arah tanda panah, arah tanda mata angin, barat, utara, timur, dan selatan. Bagaimana resultan vektor? Resultan vektor bisa menjadi 2 cara, yaitu geometris grafis atau analitis. Geometris ada segitiga seperti ini, ada jajar genjang seperti ini, dan ada metode poligon untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor, misalnya seperti ini. Lalu bagaimana resultan vektor secara analitis? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas resultan vektor dengan metode analitis dengan rumus kosinus. Rumus kosinus ini khusus untuk menjumlahkan hanya 2 vektor saja. Menjumlahkan 2 vektor dengan rumus kosinus didapatkan dengan cara akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 kosinus alfa. Hari ini kita akan mempelajari materi resultan vektor dengan metode analisis, yaitu dengan metode urai vektor. Metode urai vektor ini menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Sebelum materi mengurai vektor dengan metode urai vektor, kita akan membahas kembali atau mereview kembali mengenai materi trigonometri. Jika ini merupakan sebuah segitiga ABC dengan sudut alfa, maka kosinusnya adalah samping per miring atau X per R, sedangkan sinnya adalah depan per miring atau Y per R, dan tangan alfa depan per samping atau Y per X. Biar mudah diingat, ini ada kosin tang, sami, demi, desam. Kos berarti samping per miring atau sami, sin berarti demi, depan per miring, tang adalah desam atau depan per samping. Jadi ingat, untuk trigonometri ini kita ingat kosin tang, sami, demi, dan desam. Lalu kita juga harus mengingat mengenai trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 54 derajat. Selain itu, kita harus mengingat juga mengenai kuadran di sumbu X dan Y. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 semua berharga positif, di kuadran 2 sinusnya yang positif, kuadran 3 tangan yang positif, dan kuadran 4 kosinusnya yang positif. Atau bisa kita ingat dengan semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong.
Materi trigonometri ini akan berguna untuk materi-materi selanjutnya. Nah, menu kita hari ini atau pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai 1. Mengurai vektor, 2. Menjumlahkan vektor dengan metode urai vektor, 3. Contoh soalnya. Mengurai vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor saling tegak lurus yang disebut vektor komponen. Mengurai vektor dapat dilakukan dengan memproyeksikan vektor tersebut pada sumbu koordinat X dan Y. Misal ini adalah koordinat X dan Y. Ada sebuah vektor bernama vektor S dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Jika kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka didapatkanlah vektor Sx atau vektor S di sumbu X. Lalu jika kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka akan kita dapatkan Sy, vektor S di sumbu Y. Jika kita mempunyai sebuah vektor S dengan sudut alfa terhadap sumbu X, maka bagaimanakah uraian vektornya? Perlu kita ingat materi trigonometrinya. Ada cos, yaitu samping sudut, sin, itu depan sudut. Jadi kalau cos itu ada di sampingnya, kalau sin ada di depannya. Jadi untuk menguraikannya, ini Sx, karena dia dekat dengan sudut atau ada di samping sudutnya, maka kita sebut Sx itu sama dengan S kosinus alfa. Sedangkan Y ini ada di depan sudutnya. Berarti Sy-nya S sama dengan sinus alfa. Lalu bagaimana jika sudutnya itu terhadap sumbu Y? Kalau tadi ini adalah sudutnya terhadap sumbu X, sedangkan yang ini sudutnya terhadap sumbu Y. Bagaimana komponen vektornya? Sx berarti S sinus alfa. Ini ya, Sx nya itu jauh atau tidak di samping alfa, berarti dia ada di depan alfanya. Ada di depan alfa yang ini. Maka Sx-nya ini adalah S sinus alfa. Sedangkan untuk Sy-nya, karena dia berada di samping sudutnya, berarti dia S kosinus alfa. Bisa ya membedakan, jika sudutnya di sumbu X, berarti Sx-nya adalah S kosinus alfa. Sedangkan jika sudutnya menempel atau terhadap sumbu Y, maka Sy-nya yang berharga S kosinus alfa. Menjumlahkan vektor dengan metode urai vektor. Pastikan semua vektor berpangkal di titik asal 0,0. Uraikan vektor yang tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Gunakan prinsip trigonometri. Catatan: samping sudut berarti kosinus, depan sudut berarti sinus atau sin. Lalu tentukan resultan vektor pada sumbu X dan Y dan cari besar resultan dan arah vektor. Yang pertama urai vektor. Kita buat dulu tabel seperti ini. F sudutnya atau alfa berada di kuadran berapa, lalu Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Dicari masing-masing untuk vektor F1, F2, dan seterusnya. Setelah itu kita akan menjumlahkan Fx-nya dan kita akan menjumlahkan semua yang ada di sumbu Y-nya atau Fy-nya. Besar resultan vektornya bisa didapatkan dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat diakarkan. Lalu bagaimana dengan arah vektornya? Arah vektornya adalah tangen alfa sama dengan jumlah di sumbu Y atau jumlah Fy dibagi jumlah di sumbu X atau jumlah Fx.
Contoh soal yang pertama. Sebuah vektor gaya besarnya 100 Newton dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Tentukan besar komponen vektor pada sumbu X dan Y. Kita gambarkan dulu vektornya. Ini adalah vektor F dengan 100 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka kita dapatkan Fx. Kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan dapat Fy. Ingat, kosinus alfa sama dengan samping per miring, atau cos itu sama dengan sampingnya sudut. Komponen vektor pada sumbu X, Fx sama dengan F kosinus alfa. Kita substitusi angkanya menjadi 100 kosinus 60. Ingat, tabel trigonometrinya kosinus 60 berharga setengah, maka didapatkan Fx adalah 50 Newton. Lalu untuk sinus alfa sama dengan depan per miring atau sin yang berada di depan sudut, maka komponen vektor pada sumbu Y, Fy sama dengan F sin alfa. Kita substitusi angkanya, dapat 100 sin 60, 100 dikali setengah akar 3, sehingga didapatkanlah Fy nya sama dengan 50 akar 3. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar dua vektor gaya berikut. Ini F1 dan ini F2. Jika tiap garis skala bernilai 1 Newton, tentukan resultan dua gaya tersebut. Yang pertama kalian harus lakukan adalah uraikan semua vektor di sumbu X dan Y. Kita buat tabelnya. F1, F2 di sumbu X dan di sumbu Y. F1 kita proyeksikan terhadap sumbu X. Ini F1X didapatkan 5. 5 dapat dari mana? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Fy nya kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Ini F1Y nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Didapatkan 5. Untuk F2 kita proyeksikan terhadap sumbu X, didapatkanlah F2X 3 Newton. Ini ya, 1, 2, 3. Sedangkan F2Y nya didapatkanlah 1. Maka hasil penjumlahan di sumbu X atau Fx sama dengan 8 Newton, di sumbu Y 6 Newton. Besar resultan vektor menggunakan rumus akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akar dari 64 ditambah 36, R sama dengan akar 100, berarti R nya sama dengan 10 Newton. Arah vektornya tang alpha sama dengan sigma Fy per sigma Fx, tang alpha 6/8. Tangan alpha kita perkecil angkanya menjadi 3/4. Lalu ingat sudut istimewanya, cari yang harga tangannya 3/4. Tangan 3/4 didapatkanlah sudutnya 37 derajat. Berarti arah vektornya adalah 37 derajat. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar gaya berikut. Ada 3 buah vektor, 3 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X, 3 Newton dan 6 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Tentukan resultan ketiga gaya tersebut. Yang harus kalian lakukan adalah menguraikan vektornya. Buat tabel seperti ini, lalu kita akan menganalisis terlebih dahulu berapa sudutnya terhadap sumbu X dan dimanakah
ia berada atau di manakah tempat kuadrannya berada. Kita ingat ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, dan ada semua sindikat tangan yang kosong. Semua berharga positif di kuadran pertama, sin berharga positif di kuadran kedua, dan tangan positif di kuadran ketiga, serta cos berharga positif di kuadran 4. F1 3 Newton. Sudutnya terhadap sumbu X berarti 60 derajat. Ia berada di kuadran ke-1. F2 sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X. Kuadrannya ada di kuadran kedua. F3 66 derajat. Sudutnya terhadap sumbu X adalah 60 derajat, berada di kuadran keempat. Ingat mengenai komponen vektor di sumbu X dan di sumbu Y serta sudutnya, harga sudutnya. Karena ini sudutnya diambil dari sumbu X, maka kita menggunakan Sx sama dengan S kosinus alfa. Berarti Fx itu adalah F kosinus alfa. Maka untuk F1 kita dapatkan 31 kosinus 60 derajat sama dengan 3 dikali setengah. Setengah dapat dari mana? Cos 60 derajat setengah. Berarti hasilnya adalah 1,5 Newton. Fy berarti F sin alfa sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka didapatkanlah 1,5 akar 3. Karena dia berada di kuadran 1, berarti harga positif untuk kosinus, sinus, dan tangen. Sedangkan untuk F2 yang berada di kuadran 2 dengan sudut 0 derajat, kita dapatkan Fx-nya 3 kali kosinus 0 derajat sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 Newton. 1 ini didapatkan dari harga kosinus 0 derajat. Karena dia ada di kuadran kedua hanya harga sin yang positif, maka untuk F2 di kuadran kedua di sumbu X itu didapatkannya hasilnya negatif 3 Newton. Sedangkan Fy-nya 3 sin 0 derajat sama dengan 3 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk F3 di kuadran 4 dengan sudut 60 derajat didapatkanlah 6 cos 60 derajat sama dengan 6 dikali setengah sama dengan 3. Di kuadran keempat harga kosinus positif. Untuk Fy-nya 6 sin 60 derajat 6 dikali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Karena dia berada di kuadran keempat yang hanya harga kosinus yang positif, maka untuk F3 di sumbu Y dia berharga negatif 3 akar 3 Newton. Kita jumlahkan untuk semua yang ada di sumbu X, maka didapatkanlah 1,5 Newton. Kita jumlahkan yang berada di sumbu Y, maka didapatkanlah min 1,5 akar 3 Newton. Lalu bagaimanakah dengan besar resultan vektornya? Besar resultan vektornya sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah jumlah dari Fy kuadrat. Akar dari 1,5 kuadrat ditambah negatif 1,5 akar 3 kuadrat, kita dapatkan R sama dengan akar 2,25 ditambah 2,25 kali 3. Kenapa ini ada angka 3? Karena akar 3 kuadrat itu adalah 3. Maka didapatkanlah akar dari 2,25 ditambah 6,75 yaitu akar 9 sama dengan 3 Newton. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.